Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat sekalian, hari ini kita berbincang langsung dengan Ustadz Guru Ayahanda Haji Muhammad Ihsan Nasution. Anda bertanya, kami menjawab. Di hari ini tema kita adalah bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena momentum bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah ini. Baik, sebelum kita adakan pertanyaan tanya jawab, kita langsung mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Ayahanda Haji Muhammad Ihsan Nasution. Disilahkan Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq lisrati kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang saya cintai, tentunya ada beberapa yang paling kita persembahkan selain dari memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berbincang-bincang tentang bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Sebenarnya tanggal 12 Rabiul Awal itu bukan hanya Maulid Nabi, tapi ada 3 peristiwa sekaligus terjadi secara mengagumkan pada hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, hari Senin 12 Rabiul Awal, hanya tahun yang berbeda. Ada tahun 501 Masehi namanya Maulid Nabi, tahun 620 Masehi sama tanggalnya yaitu hijrah Nabi, dan tahun 632 Masehi beliau wafat meninggalkan umatnya. Kemudian salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat menghargai kegiatan yang kita laksanakan ini. Beliau mengatakan dalam satu hadis, kalimatun al-khair yasma'al mu'min wa yu'allimuha wa ya'amalu ya khairun min sana. Suatu tausiah, suatu ceramah yang didengarkan oleh seorang, diamalkannya, kemudian disampaikan kepada orang lain, lebih baik baginya daripada beribadah selama setahun. Bahkan dalam hadis yang lain, lebih baik daripada kita sholat sunat sampai 1000 rakaat. Luar biasa kegiatan yang kita laksanakan. Pada kesempatan ini kita ungkapkan topik kita, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW. Karena ketika kita sudah cinta kepada Rasulullah, hikmah yang terbesar nanti akan kembali kepada kita. Man ahabbani kana ma'iyabdikana. Siapa mencintaiku, sejamin bersama saya dalam surga. Lalu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW? Ada beberapa hal yang harus kita amalkan. Atau istilah saya, ada lebih kurang 15 M. 15 M, tapi bukan 15 miliar. Tentunya kalau 15 miliar ini terlalu berat bagi kita. 15 M hanya singkatan saja, M awalnya, yaitu M pangkalnya. Pertama tentunya mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk kepentingan alam ini. Allah sendiri menegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus Muhammad melainkan bahwa rahmat bagi seluruh alam ini.
Jadi dengan diutus oleh Muhammad SAW, Allah memberikan rahmat bagi seluruh alam ini. Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, laulaka lamma khalaqatul aflak. Kalaulah bukan karena engkau Muhammad, niscaya tidak akan saya ciptakan alam ini. Khalaqatul asya li ajalika, khalaqatuka li ajali. Saya ciptakan segala sesuatu karena engkau Muhammad, dan aku ciptakan engkau karena aku. Nah, dari hadis qudsi nyata kepada kita, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, maka alam ini tidak akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini kita tidak mungkin bertemu dalam dakwah ini. Oleh karena itu inilah nikmat yang paling kita syukuri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kepentingan alam. Itu yang pertama. Lalu cara kita yang kedua adalah mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad itu memang benar Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman. Mengimani Rasul ini rukun iman yang keempat. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada rasul-rasulnya. Nanti ada sampai 6 rukun iman itu. Jadi yang keempat, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Itu. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana untuk cinta kepada Rasulullah SAW, ini yang paling penting. Kita contoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang dia tapi kalau Allah Subhanahu wa taala untuk kita contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam Rasul itu terdapat contoh yang baik bagimu. Jadi ini beliau sekali lagi ditampilkan untuk kita contoh. Nah, tentunya kita idolakan beliau. Semua hidup kita, kehidupan kita dalam sehari-hari perlu kita contoh beliau. Bagaimana tata cara kita misalnya dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya, dan ini juga yang paling penting sekali adalah kita memperbanyak selawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak doa selawat yang sederhananya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan pakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan banyak sekali apa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan banyak sekali teks-teks selawat ini. Jadi sampai Allah pun berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Jadi intinya ini merupakan cara terbaik kita untuk mengungkapkan rasa cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita banyak berselawat kepada Nabi. Jangankan kita, Allah dan Rasul pun selalu berselawat kepada Nabi. Dan satu-satunya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita, Allah pun berselawat kepada Nabi. Tidak seperti misalnya ibadah yang lain. Allah memerintahkan kita misalnya untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Tapi Allah memerintahkan kita untuk berselawat, maka Allah pun berselawat. Nah, luar biasa lagi. Sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah pun berselawat kepada kita 10 kali. Jadi untungnya nanti kembali kepada kita. Ya. Sahabat sekalian,
Kemudian berikutnya lagi, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati. Artinya kewajibanmu adalah untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah Rasulullah ini kita hidupkan. Sebenarnya kalau kita memahami sunnah-sunnah Rasulullah itu mencintai Rasulullah bukan saja merupakan semacam wajib kepada kita, karena itu merupakan, tapi merupakan kebutuhan kita. Kita butuh berselawat kepada Nabi, karena nanti intinya kita berselawat kepada Nabi akan kembali hikmahnya kepada kita. Nikmat yang utama dengan kita berselawat kepada Nabi, Rasulullah menjamin man ahabbani kana menyaksikan. Siapa mencintaiku, saya jamin bersama saya di dalam surga. Jadi itu yang sangat penting, kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya menghidupkan Rasulullah SAW dalam kolbu setiap di rumah Islam. Jadi bagaimana hati kita untuk selalu hidup, ya, menghidupkan Rasulullah SAW. Karena ada pepatah Arab mengatakan man habba syai'an aktsara zikrahu. Siapa mencintai sesuatu, tentunya banyak dia mengingatnya, banyak dia menyebut namanya. Maka kita tuntut selalu berselawat kepada Nabi, dan setiap orang misalnya mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita dengan sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau misalnya orang mengatakan, ada orang membaca misalnya Nabi Muhammad, harus kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita berselawat kepada Nabi, nanti kita digolongkan kepada orang kikir. Orang paling kikir dunia adalah orang yang enggan berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sekali lagi tadi kita ungkapkan hadis qudsi, kalaulah bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus atau dimaulidkan dan diutus, maka kita pun tidak akan pernah terlahirkan ke dunia ini. Ini yang harus kita yakini. Mungkin timbul pertanyaan di hati kita, kenapa? Karena Muhammad ini kan artinya Nabi terakhir, sudah Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal sebelum Muhammad SAW dimaulidkan dan diutus, alam ini sudah ada. Ini menurut kajian para ulama sufi, jauh sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan, namanya Nur Muhammad itu sudah ada. Mungkin kita juga mendengarkan cerita, mendengarkan kisah ketika Nabi Adam alaihissalam nikah dengan Siti Hawa. Konon kabarnya mas kawinnya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad belum lahir pada waktu itu. Dan inilah memang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya supaya kita membaca, ya, dan kemudian mempelajari tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi kita mencintai Allah dan Al-Quran, dan kemudian cinta hadis sahih. Masih banyak lagi, nanti akan barangkali akan kita ungkapkan dalam dialog kita. Masih banyak lagi cara-cara cinta kita kepada Rasulullah. Tentu semakin banyak kita gali, semakin menemukan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi cinta kita kepada selain Rasulullah, apakah kepada diri sendiri, kepada keluarga kita, dan kepada semua umat manusia. Bahwa Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih. Seseorang ya tidak disebut imannya sempurna sebelum dia mencintai aku melebihi cintanya
kepada selain diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada manusia Tuhan, cinta kita nomor satu adalah kepada Rasulullah. Kalau sudah kita mampu menjadikan cinta nomor satu kepada Rasulullah, maka nanti kita akan merasakan halawat iman, manisnya iman itu. Dalam suatu hadis digambarkan ada 3 cara manisnya iman itu. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai dan membenci seseorang karena Allah. Lalu yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, sama halnya dia benci dengan dimasukkan ke neraka. Barangkali demikian dulu kita ungkapkan pada kesempatan ini. Baik, Ayanda, terima kasih, Masya Allah. Jadi ada 15M. Jadi bagaimana cara mencintai Nabi? Mungkin ada pertanyaannya begini, Ayanda. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Atau apakah kita bisa mencontoh Nabi? Kalau tadi ada perintah mencontoh Nabi, pertanyaannya, apakah kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ya? Jadi yang jelas, sesuai firman Allah SWT surah Al-Ahzab 21, Ya. laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam Rasulullah itu ada contoh yang baik bagimu. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, semuanya ada contohnya di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita wajib mencontohnya. Karena beliau sengaja dengan Allah SWT untuk semacam contoh itu. Semacam contoh kepada seumat ini. Kalau ingin selamat di dunia akhirat, ingin ya keselamatan kita di dunia dan akhirat, harus mencontoh beliau. Karena beliau terkumpul semua, katakanlah perangai akhlak yang baik, semua ada dalam diri beliau. Tinggal kita mencocokkan apa yang kita ingin lakukan. Misalnya apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai ustadz, sebagai semuanya ada contohnya di dalam diri Rasulullah SAW. Paling dikit kita contoh dalam 4 hal. Pertama tentu dalam ibadahnya, ya. Kita contoh, memang kita harus beribadah sesuai dengan ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti sholat, Rasulullah sudah menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Jadi kalau ingin sholat terterima, harus contoh sholat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, harus kita contoh dalam akhlaknya. Perilaku beliau sehari-hari. Akhlak beliau itu dalam Al-Quran. Semua akhlak yang baik sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Semuanya sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah adalah Quran. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, contohlah Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya dalam bidang keluarganya. Dalam bidang keluarga, Rasulullah sampai mengatakan bahwa dalam hadis itu diungkapkan, baiti jannati, rumah tanggaku lah surgaku. Jadi bagaimana kesenangan dunia ini, ialah dalam surga. Maka itulah sekali lagi kita dituntut untuk mencontoh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi berarti kita itu pasti bisa mencontoh ya, mencontoh Nabi. Karena ada orang beranggapan begini ya, mana bisa lah kita contoh Nabi. Itu kan Nabi, kita ini manusia biasa. Ungkapan itu benar dah ya? Jadi tidak, bukan pasti sebenarnya. Tapi insya Allah bisa. Kalau bisa ya. Semua bisa, maka kita dituntut lagi untuk selalu berdoa kepada Allah SWT memberikan hidayah. Sebenarnya kuncinya hidayah dari Allah SWT. Ya, kalau Allah mendak seseorang kebaikan kepada seseorang itu, Allah membukakan pintu hatinya untuk paham dengan agama, termasuk memahami
ya tugas-tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sendiri sudah menjelaskan tadi, Rasulullah SAW ini diutus untuk kepentingan dunia ini, untuk rahmat kepada dunia ini. Itu intinya. Jadi insya Allah dapat. Ya, kalau orang mengatakan mana bisa itu orang itu karena memang belum dapat hidayah dari Allah SWT, itu insya Allah pasti dapat. Ya. Tapi kita makanya berupaya sedemikian rupa. Walaupun barangkali tidak 100% ya, karena salah satu memang yang berat bagi kita untuk mencontoh Rasulullah SAW. Saya sampai sekarang tidak berani itu berdoa menjadikan kita miskin. Rasulullah Berdoa minta miskin, bangkitkan bersama orang miskin. Malah saya supaya jadi kaya. Orang kaya. Itu ini. Oh baik, berarti kesimpulannya ya kita itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kenapa masih banyak orang yang mengatakan kita tak sanggup lah, itu kan beda lah Nabi dengan kita manusia biasa. Sementara tadi ada perintah Allah kan, kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika ada perintah dari Allah kita mencontoh Nabi, itu kan berarti wajib ya. Berarti kalau ada perintah Allah kan berarti bisa kita kerjakan. Ya, yang contohnya jelas sudah mampu mencontoh Rasulullah kehidupan para sahabat, orang-orang soleh dan sebagainya. Itu kalau memang dia katakanlah mengelak namanya tidak bisa mencontoh Rasulullah, karena memang imannya juga masih tipis ya. Iman kepada Rasulullah SAW masih tipis ya, belum sepenuhnya mengimani ya kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi ada tadi hadis yang menarik ya. Jadi siapa yang mencintaiku, siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku masuk surga bersamaku. Jadi sesungguhnya ada jaminan surga bersama Nabi itu berarti cukup dengan mencintai Nabi tadi ya ayah. Ya, cara mencintainya tentu kan ungkapan tadi ada diantaranya kita contoh Nabi. Nabi itu beribadah. Nabi itu namanya kita sebagai hamba Allah SWT. Kita harus menunaikan tugas kewajiban kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, tentunya cinta kita kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar ucapan saja, ya. Cinta ini dari hati yang dalam, ya. Gejolak hati yang dalam untuk kita cinta. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya sekedar ucapan, tapi seluruh, ya, seluruh tubuh kita. Tadi sudah ungkapan tadi menghidupkan cinta kita dalam kolbu kita kepada Rasul. Dalam kolbu kita harus cinta kepada Rasul, selalu mengingatnya. Tentunya kalau kita mengingatnya, ingat perilaku Rasulullah SAW, ingat ahlaknya, ingat ibadahnya dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya benar-benar nanti kita contoh Rasulullah baik dalam sirahnya, ya, dan kemudian dalam surahnya, atau surah itu bentuk perbuatannya. Sirah, ada sirah, ada surah. Itu kira-kira mungkin ada yang mengatakan sirah, surah. Dan baik ayah, tadi orang yang cinta kepada seseorang, dia akan banyak menyebut nama orang yang dia cinta. Jadi kan ada tadi ungkapan man ahabba syai'an aktsara min zikri. Ketika siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut nama sesuatu itu. Nah, pertanyaannya tadi, ketika kita cinta Nabi, menyebut nama Nabi tadi dengan sholawat. Nah, pertanyaan, apakah ada sholawat khusus? Kapan kita bersolawat? Dan berapa jumlah sholawat gitu ya? Kalau kita perhatikan firman Allah SWT tadi, yang beradab, itu dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu bersama Nabi. Maka wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi ini ditentukan berapa jumlahnya, tapi memang ada yang wajib kita
kita bersalawat kepada Oh, Nabi. ada salawat wajib. Ada salawat yang namanya rukun dalam surat itu, rukun dalam khutbah Jumat. Tidak bersalawat kepada Nabi, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Hukum dalam sholat, dalam tahiyat akhir, tidak bersalawat kepada Nabi, maka sholatnya tidak sah. Jadi ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu merupakan kewajiban kita. Tapi kalau yang sunat itulah untuk kita. Sekali kita berselawat, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berselawat kepada kita 1000 kali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Selawat itu hanya berupa kebajikan yang tidak kita ketahui ya. So kebajikan nanti akan dipakan Allah SWT kepada kita. Jadi selawat ini ya sebenarnya sudah bukan saja merupakan tapi kebutuhan kita berselawat supaya kembali nanti kepada kita hikmah banyak berselawat kepada Nabi nanti juga menjamin syafaatnya di hari kiamat nanti kita akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi dengan kita banyak berselawat kepada Nabi, Nabi nanti akan memberikan syafaat yang luar biasa. Itu intinya. Jadi kita itu butuh syafaat Nabi gitu ya, di Banu Asyar. Syarat dapat syafaat itu dengan sholawat salah satunya ya. Bagaimana ketika ada orang misal dia cukup dengan sholawat, dia sholawat banyak, mungkin mengamalkan 1000 kali sholawat dalam setiap harinya. Tapi mungkin ibadah yang lain kayak tadi seperti jelaskan ayah, dia sholat tapi tak sholat sebagaimana Nabi, dia tidak berjamaah, dia tidak di masjid. Nah, bagaimana itu ya? Dia tapi sholawatnya kecintaan dengan Nabi hanya sholawat tapi ibadah lain tidak. Itu bagaimana ya? Jadi semua ibadah tidak akan terima Allah SWT kecuali kita buka paspornya. Paspor ibadah itu apa kunci ibadah itu passwordnya bukan paspor ya. Password ibadah itu sholat. Karena dengan tegas Rasulullah mengatakan la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak akan mendapat bagian apa-apa umat Islam yang menyanyiakan sholat. Nilai kita dalam Islam kita tergantung dengan sholat kita. Awalu ma yuhasil jama' sholatu fa in tukub bila say amali wa in ruddat say amali. Amal yang pertama ditanya di hari kiamat nantilah sholatnya. Jika sholat diterima Allah SWT, maka seluruh amalan yang lain terima Allah SWT. Diterimalah puasanya, diterimalah selawatnya, diterima ngajinya, zikirnya dan sebagainya. Tapi jika tidak sholat, tadi istilahnya paspornya, maka tidak terima, tertutup dulu. Diperhitungkan dulu sholat itu, diperhitungkan dulu semua amal sholat itu, baru nanti diterima amalan-amalan kita. Karena memang Allah SWT tidak akan menyiapkan amal seseorang walaupun bagaimana detailnya. Innallaha la yu'amal amilin. Allah tidak akan menyiapkan amal seseorang, tapi harus dulu diperhitungkan dengan sholat, nilai sholatnya. Ya, nilai sholatnya ada nanti nilai sholatnya. Sudah kalau tidak ada nilai sholatnya disiksa dulu. Walaupun dia banyak selawat kepada Nabi, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Diperhatikan dulu kalau ada nilai-nilai sholatnya, baru nanti akhirnya diterimalah seluruh amalan-amalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang menjadi perhatian kita. Baik, ya. Bagaimana tadi yang disebut sholawat itu ada tadi istilahnya sholawat wajib. Berarti lawannya ada salawat yang sunnah selain wajib tuh apa aja ya? Kapan aja ya? Ya, yang lain yang wajib itu adalah sunatnya. Karena ada sholat yang haram dan ada sholat makruh. Tapi kalau mau dipermainkan ya bisa. Nanti jadi haram, jadi makruh dan sebagainya. Jadi intinya sholat ini ada dua, ada yang wajib, ya, ada yang sunat. Yang wajib ini sesuatu yang harus dilakukan, harus diselawat. Tanpa selawat nanti ibadah kita tidak akan terima Allah SWT.
Kalau selawat sunat ini yang tunjukkan kepada kita setiap saat, So, setiap saat, kapan setiap saja, hari gitu ya. setiap hari. Tak ada jumlah. Ya. Ada jumlah-jumlah. Cuma para ulama itu kalau ingin misalnya kita katakanlah banyak berselawat, tapi yang jelas banyak. Cuma para ulama ini ada ukurannya. Misalnya siapa berselawat 100 kali, nanti ada hikmahnya begini. 1000 kali ada hikmahnya begini. Itu sebenarnya untuk kita fokus kepada selawat ini, sehingga tidak asal bunyi saja, tapi sudah diperhitungkan berapa kali yang kita lakukan. Itu yang banyak namanya zikir selawat. Karena yang jelas tadi memang ada hikmahnya. Sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada 10 kita 10 kali. Iya. Jadi kita ingin misalnya nanti Allah berselawat kepada kita 1000 kali, maka kita baca 100 kali. Itu intinya. Jadi ada hadis kayak gini kayaknya. Ad-du'aun mahjubun hatta yusalli alayya. Jadi doa itu tertutup, pintu langit itu tertutup sampai yang berdoa itu mengucap sholawat. Jadi kayaknya sholawat itu menjadi sebab doa kita juga cepat dikabulkan dengan sholawat ya, pembuka pintu langit gitu ya. Jadi memang ada adabnya. Ada berdoa petunjuk Rasulullah SAW, ya, ada adab-adabnya, bahwa yang jelas kita dengan suara yang lembut, yang tawadu, kemudian sebelum berdoa awal dengan alhamdulillah, dengan selawat, lalu kemudian nanti akhir dengan hamdalah dan dengan selawat. Itu merupakan adabnya. Tentunya ketika adab ini sudah kita mulai akan mudah terbuka pintu langit lah, pintu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung mendengarnya dengan kita bukakan pintu langit dengan selawat itu. Berarti kalau ada berarti tidak beradab ya kalau misal berdoa langsung ke intinya. Ya Allah berikan aku rezeki. Tapi harus dulu alhamdulillah sholawat dulu. Bagaimana kalau dia tidak sholawat ya? Sebenarnya boleh saja. Dikabulkan juga. Boleh saja dikabulkan juga. Cuma kan tidak ada. Tidak beradab. Beradab itu kan penting. Dalam ibadah kita beradab dulu. Sama halnya dengan kita misalnya sholat. Tidak beradab dari sini sampai sini sah. Tutup aurat ya. Tutup aurat. Tapi kan kita tidak beradab. Itu jadi adab itu kan penting. Adab ini penting untuk ketika kita beradab, ibaratnya kita memohon, tentu harus mohon itu beradab lah. Baik ayah, tadi ada disebutkan oleh ayah bahwa Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa besar sebenarnya. Satu lahiran Nabi, Maulid Nabi, yang kedua hijrah Nabi, yang ketiga wafatnya Nabi. Nah ini mungkin yang kurang kita ketahui mungkin. Kenapa Rabiul Awal itu yang kita peringati hanya mungkin hari kelahiran, maulidnya Nabi. Sementara hijrahnya, wafatnya itu tidak ada disinggung-singgung ya. Nah, inilah yang kita sayangkan. Padahal 3 hal sangat penting sekali ya. Jadi yang jelas tadi saya kenalkan secara mengagumkan. Terjadi pada hari yang sama, tanggal 2 Senin, bulannya yang sama, Rabiul Awal, kemudian tanggalnya sama, 12 Rabiul Awal, hanya tahun yang berbeda. Ketiga peristiwa dimaksud adalah Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi terjadi menurut catatan sejarah yang lebih sohela, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau Masehinya bertepatan dengan 21 April 501 Masehi. Yang kedua, hijrah Nabi Muhammad SAW hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-12 kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-13 kenabian, tahun ke-13 kenabian, lalu kemudian Masehinya 22 Juni 620 Masehi. Lalu kemudian yang ketiga, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-23 kenabian, atau bertepatan 8 Juni 632 Masehi beliau wafat. Nah dengan demikian 3 hal ini, Maulid, kemudian hijrahnya,
dan wafatnya. wafatnya. Karena itu perlu kita makan 3 hal sekaligus. Kita syukur, sabar, dan tawakal. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan diutusnya Muhammad SAW adalah untuk kepentingan kita intinya. Ya. Kemudian kita selalu namanya istilahnya berusaha, katakanlah hijrahnya kan, hijrahnya ini usaha merubah menjadi baik, menjadi baik dari keadaan kepada keadaan berpindah dari satu tempat kepada keadaan lebih lagi, dan maka di situ kita namanya perlu hijrah itu bersyukur, bersabar, karena itu untuk merubah itu kan perlu sabar, proses. Lalu kemudian disitulah kita penting nanti akhirnya kita tawakal. Karena bagaimanapun juga kita akan berpulang ke rahmatullah SWT. Kita bertawakallah kepada Allah SWT. Nah inilah makanya para ustadz kita jarang ungkapan 3 hal. Padahal sangat penting. Bagaimana hijrah ini? Kalau bukan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, rasanya Islam ini tidak akan sampai ke negara kita ini. Maka kita harus sedikit ungkapkan itu. Supaya kita contoh perjuangan Rasulullah SAW. Beliau juga hijrah untuk memperjuangkan dakwah ini, maka ini kita contoh. Nah ini supaya kita yang jelas dari hijrah itu kita pun harus berpindah, merubah diri sedekah kepada keadaan lebih baik lagi. Lalu kemudian kita nanti akan pada akhirnya akan berpulang ke rahmatullah dengan mengingat Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah utusan Allah SWT. Beliau juga memang Allah sudah mengingatkan bahwa kullu nafsin sa'iqatul maut, beliau juga meninggal dunia. Memang pada waktu itu banyak sekali para sahabat ketika Nabi Muhammad SAW meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, banyak yang tidak percaya, sampai Umar juga tidak percaya. Saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mungkin meninggal dunia, tidak meninggal dunia, dia mungkin hanya pingsan karena sakitnya, akhirnya dia pingsan. Siapa nanti yang mengatakan Rasulullah meninggal akan saya tebas batang lehernya? Dia sudah menghusung pedangnya. Untung pada waktu datang Abu Bakar mengingatkan kita, mengingatkan sahabat, innaka maitun wa innaka maitun wa innahum maitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka pun akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar juga mengatakan, siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup. Barulah Umar sadar. Saya lupa karena kecintaan saya kepada Rasulullah, lupa dengan ayat itu. Dia bertanya itu. Hingga untuk menguburkan Nabi pada waktu itu, terlambat 1 hari. Ya, 1 hari mereka disamping karena memang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, tapi juga sibuk siapa nanti akan menggantikan Nabi Muhammad menjadi khalifah itu. Nah itu intinya. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat yang tidak percaya bahwa Rasulullah itu meninggal dunia. Padahal sudah merupakan kullu nafsin sa'iqatul maut. Ya, para sahabat setelah Umar pada mulanya tidak percaya. Nah, itu. Betapa hebatnya kecintaan sahabat dulu ya. Kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, pantaskah kita ngaku cinta Nabi, ayah, kalau mungkin hari ini masih sholatnya tidak di masjid, itu gimana ya? Ngaku cinta Nabi, tapi tidak sholat ke masjid. Padahal kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi kan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kita sholat tidak sebagaimana ikut Nabi. Bagaimana itu ya? Ya, jadi sebenarnya kalau ungkapan secara lisannya, taruhlah, bolehlah dia bahwa nanti memang semua umat Islam, ya, karena Nabi sendiri sudah menjelaskan kullu ummati yadkhuluna fil jannah. Setiap umat pasti akan masuk. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qul ya man ya'ba Rasulullah, siapa yang enggan?" Man ato'ani fa dahul jannah, wa man asoni fa aba. Jadi siapa yang mencintaiku, mengikutiku, mentaatiku, siapa yang mentaatiku berarti dia masuk surga. Siapa yang tidak mentaatiku, menduakiku, berarti dia ingin masuk surga. Berarti nanti semuanya akan masuk surga. Jadi situlah ya, setelah
katakanlah nanti di apa istilahnya diproses, dihisab sedemikian rupa, pada akhirnya semua umat Islam. Nah, cara pengakuannya tentunya lebih baik mengakui, ya ada pengakuan itu ada juga bernilai sedikit ya, walaupun dia tidak dikatakan pecinta Rasul itu. Kalau cinta Rasul tadi kan ada bahwa siapa menyatakan cinta kepada selalu mengingatnya, selalu mencontohnya. Nah, orang yang tidak ke masjid sholat, ya tetangga masjid sholat tidak ke masjid, berarti la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat tetangga masjid kecuali masjid. Ya, tetangga masjid ya. Siapa tetangga masjid? Ya, dan sebut tetangga masjid kalau menurut kajian fikih itu 40 rumah kiri kanan samping muka belakang itu 40 rumah. Walaupun ada yang mengatakan bukan saja jika memungkinkan kita contoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Tadi mulai dari bangun kan bukan sekedar bangun saja. Mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Lanjut ya, lanjut. Ini ada gangguan. Ya. Ini jadi ketika kita sudah mencontoh luar biasa, sekaligus juga mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah dan merupakan ibadah kepada kita, ibadah yang berpahala, yang nanti akan merupakan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Baik, Ayah. Kalau tadi ada hadis masuk surga bersama Nabi, berarti ada orang yang dia tidak masuk surga bersama Nabi. Berarti tingkatan surga itu banyak macam ya, Ayah. Ada surga bersama Nabi, ada surga bersama Nabi. Itu maksud gimana ya?
Jadi memang masuk surga juga nanti Ah. ada beberapa macam. Ada katakanlah ada 3 macam. Ada masuk surga tanpa dihisap langsung, Tanpa dihisap. wah, Siapa langsung. itu Ayah? Ya misalnya orang-orang solihin, orang-orang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nanti tanpa dihisap itu. Lalu kemudian ada yang duluan, ada yang belakangan. Sesuai dengan giliran lah, ya. Di akhirat nanti kita bertahap juga, ya. Bangkit dari kubur nanti menuju apa namanya, katakanlah alam hisab, dihisab dulu, dihitung kemudian menyusir dan sebagainya. Itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan sehingga tidak semua, ya, tidak semua umat Nabi Muhammad bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Ada dulu disiksa dulu di neraka. Ada yang sebentar, ada yang bertahun-tahun, ada yang katakanlah hanya selama-lamanya. Katakanlah selama-lamanya kalau dia orang kafir. Tapi umat Islam tadi seperti yang kita ngatakan tadi, asal dia pernah mengucapkan kalimat syahadat, nanti akhirnya setelah mungkin miliaran tahun, ya, ratusan miliaran tahun disiksa neraka, akhirnya nanti ya karena kasih sayang Allah SWT, karena rahmat Allah SWT, orang itu nanti akan dimasukkan dalam surga. Tapi setelah ya disiksa habis-habisan di neraka. Patut diketahui bahwa nanti di akhirat, ya, sehari di akhirat sama dengan 5.000 tahun di dunia. Jadi walaupun hanya sehari rasanya sangat berat sekali. Sehari Kita masuk neraka, ya, berarti jangan ya, masuk neraka. Jadi sama dengan 5.000 kita tahun di dunia. berupaya sedemikian rupa, walaupun memang karena masuk surga ini kan begini juga. Nabi Muhammad SAW itu pernah merenung, ya, ketika akan beliau meninggal dunia, dia merenungkan, lalu kemudian dia sampai nangis, sampai menangis bagaimana dia rindunya dengan umat, ya, umat utama katanya. Siapa umat utama? Menurut para sahabat, umat utama adalah, ya, katakanlah para mereka yang bersama Nabi. Tidak, katakan itu memang utama, tapi yang saya maksudkan sana umat yang utama adalah umat yang sesudahku beribu-ribu tahun atau ratusan tahun mereka, ya, kalau lahir setelah meninggalku, mereka tidak ketemu aku, tapi mereka luar biasa cinta kepada mereka. Lalu kemudian yang duluan masuk surga tentunya ketika Nabi merenungkan ini, nanyakan Jibril siapa apa namanya yang duluan masuk surga. Oleh Jibril menjelaskan bahwa yang akan duluan masuk surga ya nabi-nabi, semua manusia, nabi-nabi duluan masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW, baru nabi-nabi yang lain. Nah, demikian juga umatnya. Ini yang hebat. Umat Nabi umat manusia mulai dari umat Nabi Adam sampai nanti umat Nabi Isa, itu yang lebih dulu masuk surga adalah namanya umat Nabi Muhammad. Mereka belakangan, umat Nabi Muhammad dulu, tapi artinya umat Nabi Muhammad yang tidak disiksa. Umat Nabi Muhammad yang tidak disiksa lebih dulu masuk surga ketimbang umat-umat yang lain. Tapi kalau umat-umat yang lain itu katakanlah juga walaupun mereka taat luar biasa, tapi lebih dulu umat Islam. Nah ini lebih dulu umat Islam surga. Itulah kelebihan umat Islam ini. Maka ada hadis itu dak ya, nahnul akhirun al awalun. Ya. Itu umat terakhir. Umat terakhir, tapi yang dulu paling awal masuk surga. Itulah ini untungan Nabi Muhammad SAW ini. Tapi syaratnya kalau kita mencintai Muhammad SAW tadi ya. Baiklah sahabat sekalian, luar biasa ya. Momentum Rabiul Awal ini bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dijelaskan oleh ayah bagaimana tadi cara cinta Nabi, mulai dengan mencontoh Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, termasuk dengan banyak-banyak menyebut nama Nabi dengan sholawat. Itu diantara ada 15 tadi bagaimana cara kita. Tapi secara garis besar itulah tadi bagaimana kiat kita, bagaimana agar kita betul-betul mencintai Nabi. Karena mencintai Nabi itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada Quran surat Taubah ayat 24 itu ada ancaman dari Allah. Ketika kita lebih cinta kepada anak, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada tempat tinggal,
kepada perdagangan kita, itu jauh lebih kita cintai daripada dan Rasulnya, maka Allah ingatkan dengan ancaman itu, tunggulah Allah memberikan keputusannya. Maka ini jadi pelajaran kepada kita bahwa cinta kita wajib yang pertama cinta Allah dan Rasulnya. Jadi kecintaan kita wajib pertama adalah bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi cinta itu tidak hanya sebatas di mulut. Cinta itu perlu pembuktian. Karena cinta harus ada bukti. Nah, salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi adalah tadi sudah diungkapkan oleh ayah tadi. Bagaimana sekarang menjadi motivasi kita. Ali Imran 31 juga Allah umumkan itu bagaimana cara cinta Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada hamba, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ikut Nabi, ada janji Allah dua. Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan ampuni dosamu. Jadi mengikuti Nabi, Allah jaminkan Allah cinta kepada kita dan Allah ampuni dosa kita. Maka jangan pernah mengaku cinta berarti kepada Nabi kalau kita tidak mencontoh Nabi. Mungkin begitu ya Ayah. Ya, tambahkan sedikit. Jadi kita dituntut untuk mencintai dan dicintai. Kita mencintai Rasulullah, Rasulullah pun mencintai kita. Mencintai dan dicintai Rasulullah. Nah, itu yang kita harapkan dengan topik kita ini. Baik, terima kasih banyak Ayahanda. Masya Allah, berkah selalu sehat panjang umur Ayah. Terima kasih Ayah sekali lagi. Terima kasih bagi sahabat yang telah menyaksikan. Semoga menjadi manfaat jariah untuk kita semua. Sehat selalu Ayah dan berkah. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.